sehat? Itu penting. Makin lengkap jika Anda juga memiliki pengetahuan mengenai permasalahan kesehatan, sehingga memahami upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ingin tahu lebih banyak? Stay tune in Health Corner. Dipersembahkan Star FM bekerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dari Gedung Harian Jogja, Jalan Ayam Sanggaji 41, Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar. Di pagi hari ini, Rizky Arif masih hadir lagi nih. Di jam 9 sampai jam 10, kita pagi hari ini, akan ngobrol santai. Informasi pagi hari ini mengenai kesehatan mental nih pendengar. Di mana tema hari ini akan kita bahas adalah pentingnya kepatuhan pada pengobatan kesehatan mental. Dan di studio sudah hadir seorang bintang tamu, bintang tamu ya saya sebut ya. Ada apoteker Hafizah Dania MSc dengan Ibu Hafizah ya, betul Ibu? Iya, lebih sering disebutnya Ibu Dania sih. Oh Ibu Dania ya? Betul. Oh begitu, baiklah, lebih enak kalau dipanggil Ibu Dania. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mas Rizky. Iya baik Ibu. Kita ngomongin soal kesehatan mental nih Ibu ya. Dan kesehatan mental itu sebenarnya mungkin banyak yang nggak tahu. Apa sih kesehatan mental itu sendiri? Iya, ya, jadi kesehatan mental ini kan sekarang jadi isu ya, ke depan itu sering dibahas dan sering muncul di permukaan dan menjadi perbincangan di masyarakat gitu ya. Jadi kesehatan mental ini berhubungan juga dengan kesehatan jiwa sebetulnya ya. Dimana kesehatan jiwa itu merupakan kondisi seorang individu begitu ya, yang dapat berkembang secara fisik, mental, kemudian sosial juga dan juga spiritual gitu, sehingga si individu ini menyadari kemampuan dirinya sendiri sehingga dapat mengatasi segala tekanan begitu ya. Kemudian juga termasuk nanti bisa bekerja secara produktif ketika bekerja, kemudian juga dapat memberikan kontribusi yang banyak atau baik kepada lingkungan sekitarnya. Itu untuk pengertian dari kesehatan jiwa itu sendiri. Baik. Itu Mas Rizky. Mohon maaf sebelumnya Ibu boleh didekat lagi dengan mic ya, karena kurang Ya, kedengaran. Oke. Baik. Ibu, mengenai kesehatan jiwa tadi ya, berarti ada hubungannya dengan kesehatan jiwa, gangguan mental dan lain-lain, itu ada keterkaitan ya? Iya, jadi memang macamnya banyak jenisnya gitu ya terkait kesehatan mental, atau kalau sering juga disebut dengan gangguan jiwa gitu ya. Jadi ada beberapa macam atau jenis begitu yang sering kita kaitkan dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa gitu ya. Salah satunya misalnya kalau Mas Rizky sering dengar depresi begitu ya. Kemudian nanti ada kalau yang gangguan jiwa yang berat gitu ya, kita sebutnya dengan skizofrenia begitu ya. Jadi banyak berbagai macam. Kemudian ada juga beberapa yang sering jadi perbincangan juga di artis-artis, ada bipolar disorder, itu termasuk salah satu permasalahan atau problem kesehatan jiwa atau kesehatan mental gitu Mas. Oh gitu, jadi itu bagian juga termasuk salah satunya bipolar, apa tadi, bipolar disorder ya. Iya. Wah itu juga cukup jadi perbincangan juga ya. Iya betul. Karena memang itu termasuk yang kata orang kepribadian ganda, itu benar ya Bu ya? Betul, ya betul. Kepribadian ganda dalam arti seseorang itu mudah sekali merasakan sedih yang berlarut, tapi kemudian dengan dalam waktu yang sangat cepat itu bisa berubah menjadi senang, kemudian girang begitu ya, yang sangat itu tidak bisa terkontrol dengan baik gitu. Salah satunya seperti itu kalau bipolar. Baik. Ini kemudian apakah kesehatan mental ini bisa dibilang bisa disembuhkan nggak sih Bu? Ya, kalau dari beberapa ya, jadi memang kalimat disembuhkan itu menjadi menjadi pertanyaan. Sebetulnya lebih tepatnya dikontrol Mas. Jadi bukan disembuhkan secara 100%, tapi dikontrol dengan pengobatan yang secara rutin teratur sesuai dengan petunjuk atau arahan dari dokter, pengobatannya apa begitu ya. Kemudian sesuai dengan petunjuk dalam arti juga termasuk nanti minum obatnya berapa lama, kemudian berapa kali diminumnya, terus berapa tablet sekali minum. Nah itu termasuk dari salah satu pengobatan juga yang dapat mendukung nanti supaya si individu atau pasien ini nanti bisa juga berinteraksi sosial dengan baik di masyarakat. Oke. Nah, perkembangan atau kesehatan mental di Indonesia ini seperti apa Bu? Apakah memang sudah dari dulu memang sudah jadi concern pemerintah ataupun yang terkait, atau memang baru-baru ini karena semakin gampangnya mengakses media sosial dan lain-lain?
Ya, sebetulnya kalau dari prevalensi atau proporsi kejadian begitu ya dilihat di Indonesia sendiri gitu ya, dari data riset kesehatan dasar di tahun 2013 ke 2018 itu semua problem kesehatan mental itu mengalami kenaikan gitu ya. Jadi dari 2013 saya contohkan ini yang skizo tadi, yang gangguan jiwa berat begitu ya. Di data 2013 itu dia hanya sekian persen gitu ya. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 itu hingga 7% begitu. Jadi di Indonesia sudah meskipun angkanya kayaknya kecil ya Mas ya. Jadi nggak terlalu besar begitu, tapi dengan adanya individu dengan gangguan kesehatan mental ini nanti memberikan impact atau kalau bisa dibilang seperti beban begitu ya, beban ke keluarganya, beban ke pemerintah nanti terkait misalnya pengobatan itu kan dalam jangka panjang begitu ya, sehingga ada beberapa pasien itu banyak yang memang pengobatannya itu misalnya ditanggung oleh pemerintah begitu ya, jadi masuk dalam program BPJS gitu ya. Jadi ini memang menjadi salah satu beban yang secara kesehatan juga dan juga beban secara ekonomi. Begitu Mas. Oh gitu. Dan terkait gangguan jiwa ini tidak semua kemudian yang mengalami gangguan jiwa, baik itu apapun bentuknya, itu tidak selalu disebut sebagai ODGJ. Iya. Benar ya? ODGJ? Iya betul ya. Memang ada tahapannya ketika di awal itu memang biasanya belum disebut sampai sebagai ODGJ gitu. Jadi kalau ODGJ memang kita butuh pemeriksaan lebih lanjut begitu ya. Jadi memang harus ada konsultasi terlebih dahulu kepada profesional dokter yang menentukan bahwa memang ini si individu tersebut mempunyai permasalahan kesehatan jiwa, misalnya tadi ya baik itu depresi, bipolar maupun nanti skizo seperti itu. Baik. Ini menarik karena memang terkait dengan relate dengan harian kita saat ini ya Ibu, karena dengan kemarin beberapa kasus yang kejadian di media sosial terbaran video-video seperti itu dan kemudian akhirnya menjadi konsentrasi kita semua untuk bisa aware dengan salah satu ini ya, gangguan kesehatan mental ya. Dan sebenarnya penyebabnya apa aja sih Bu, bisa dijelaskan? Penyebabnya sebetulnya kalau sering disebutnya stres psikososial begitu ya. Jadi ada beberapa penyebab dan itu dikategorikan atau digolongkan dari stres psikososial itu ada beberapa jenis begitu ya. Misalnya contoh dari keluarga misalnya problem di keluarga, misalnya antara suami dan istri mengalami perpisahan, terus kemudian pertikaian, kemudian sampai bahkan KDRT begitu ya, itu kan bisa nanti menyebabkan ketika itu berlangsung secara jangka panjang atau kronik berlanjut gitu ya. Misalnya problem di rumah tangga itu juga bisa menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Termasuk juga nanti yang baru-baru ini yang kita sudah rasakan selama 2 tahun ini, pandemi termasuk penyakit gitu ya. Penyakit yang itu impactnya secara keseluruhan semua orang begitu ya, menyebabkan salah satunya juga dari sisi ekonominya begitu ya, sehingga banyak yang di PHK begitu ya. Nah itu juga bisa menyebabkan salah satu nanti tertimbulnya begitu ya gangguan kesehatan mental. Oke, jadi stresor ya disebutnya, stresor ya. Dari luar apapun itu bisa menjadi salah satu penyebab gangguan mental ya. Iya betul, selain dari juga ada faktor genetik biologis yang juga itu berpengaruh gitu. Faktor genetik biologis? Iya betul. Berarti dari gen sendiri? Iya betul. Nah itu seperti apa Bu? Kalau dari gen sendiri itu jadi biasanya begitu ya, ada beberapa yang memang individu dengan orang tua atau dengan misalnya kakeknya atau neneknya begitu ya, itu ada yang mengalami gangguan kejiwaan atau ada mengalami gangguan kesehatan mental, itu bisa jadi begitu ya. Nah itu menurun ke keturunannya begitu. Bisa jadi seperti itu, tapi tidak semua. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi faktor stresor ini juga banyak juga yang nantinya akan berpengaruh begitu. Dan itu tadi kalau soal faktor gen itu tadi berapa persen kalau misalkan bisa diperkirakan? Kalau persentasenya memang tidak disebutkan secara detail begitu ya, berapa persennya, tapi itu juga berpengaruh gitu. Ada juga beberapa yang dalam satu keluarga kakak beradik juga yang mengalami gangguan kesehatan mental begitu ya. Dan kebetulan saya memang saya baru riset begitu ya, memang di gangguan kesehatan mental terkait lebih ke pengobatannya begitu Mas sebetulnya. Jadi ketemu dengan beberapa keluarga begitu ya, dan ternyata ada memang yang
satu keluarga itu kakak beradik ada yang memang mengalami gangguan kesehatan mental, ada juga yang misalnya dari tantenya atau siapa begitu juga ada yang seperti itu. Tetapi ini tidak semuanya. Oke, berarti tidak semua faktor-faktor tersebut yang disebutkan ya. Iya. Dan kemudian kalau misalkan untuk support sistemnya, berarti itu sangat mendukung gangguan mental ini muncul atau bahkan bisa berkurang begitu ya di dalam satu keluarga gitu ya. Betul, iya. Jadi keluarga itu kan memang yang paling dekat ya, yang paling dekat dengan kita begitu ya, sehingga ini juga berperan sangat penting gitu ya untuk kesembuhan atau apa namanya ya, supaya si individu ini kadang kan itu ini ya Mas sering mengalami kekambuhan gitu ya. Nah, itu beberapa stresor yang yang bisa memicu gitu ya ketika misalnya ada support system yang baik dari keluarga gitu ya. Salah satunya misalnya terkait ini ya, terkait kepatuhan terkait penggunaan obatnya gitu ya. Jadi ada keluarga yang mengingatkan untuk minum obatnya begitu ya. Jadi itu supaya terkontrol nanti, tidak mengalami kekambuhan. Karena kalau pasien jiwa itu kan rata-rata gini ya Mas ya, kadang tidak paham gitu ya apa yang baik untuk dirinya gitu ya, tidak mengerti apa yang itu baik untuk dirinya, sehingga beberapa aktivitas atau kegiatan itu harus didampingi gitu ya, atau harus diingatkan gitu. Salah satunya dengan konsumsi obat secara rutin gitu ya, itu juga harus diingatkan dari keluarga paling dekat, seperti itu Mas. Baik, banyak pertanyaan yang bergejolak di dalam pikiran saya karena ini menarik banget dan relate kita sehari-hari saat ini gitu ya, dengan konsentrasi yang mengenai kesehatan mental. Dan nanti kita akan lanjut lagi Bu setelah yang berikut ini. Anda bisa berinteraksi juga pendengar, bisa langsung WhatsApp di 081 862 1013. 101,3 Star FM Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih pendengar di Health Corner mengenai hari ini informasi mengenai pentingnya kepatuhan pada pengobatan kesehatan mental. Di offer tadi saya ngobrolin soal apa aja faktor-faktornya, kemudian apa yang mengaruhi, dan tadi begini Bu, kalau misalkan ya di dalam satu keluarga kemudian ada yang mengalami gangguan mental dan kita harus mengingatkan untuk minum obat, itu bagaimana cara trik-triknya itu? Iya, memang ya. Jadi kalau ketemu sama keluarga pasien yang ada salah satunya yang mengalami kesehatan mental atau gangguan jiwa begitu ya, memang itu tidak mudah begitu ya, karena itu dialami hampir setiap hari begitu ya, hampir setiap hari begitu. Kadang kalau memang pas mengalami kekambuhan atau misalnya itu dalam kondisi yang tidak baik begitu ya, itu kadang sampai memang tidak bisa mengontrol begitu ya pasien-pasien ini, sehingga memang salah satu caranya dengan cara mengonsumsi obat secara teratur gitu ya, dengan patuh dan rutin mengkonsumsi obat. Nah, tapi caranya gimana? Memang ada beberapa kemarin dari ini saya hanya sharing pengalaman cerita dari keluarga pasien gitu ya. Jadi ada yang memang ketika minum obat itu biasanya pasien itu kalau sudah di rumah itu dalam kondisi yang lebih stabil dibandingkan kalau ketika dirawat gitu, sehingga ketika diajak komunikasi intinya diberikan semangat, diberikan motivasi gitu ya, supaya pasien ini mau mengkonsumsi obat. Misalnya ada contoh begini, salah satunya kan gejalanya mereka ini kan kadang cemas, sulit tidur begitu ya, sehingga ketika mengalami kecemasan atau sulit tidur gitu ya, biasanya keluarga ini nanti mendampingi begitu ya, kemudian supaya bisa tidur gitu kayak, makanya obatnya diminum gitu ya, supaya nanti bisa ketemu lagi wedangan gitu ya, wedangan sama warga sekitar begitu ya. Nah, ini obatnya diminum supaya nanti bisa melakukan banyak kegiatan hal yang positif gitu ya. Jadi salah satunya memang support, dukungan, motivasi keluarga itu sangat penting gitu ya. Tapi memang itu tidak mudah gitu ya, karena kalau misalnya pasien bukan yang dengan gangguan jiwa pun ketika minum obat dalam jangka waktu yang panjang itu juga tidak mudah begitu ya, karena ada rasa bosan, rasa kadang jenuh merasakan gitu ya. Jenuh. Kemudian ada beberapa juga yang mengalami efek samping. Efek samping obat, sehingga mau minum obat itu udah saya nggak mau karena merasakan tidak nyaman gitu ya lambung saya atau apa begitu ya, sehingga pasien nggak mau minum obatnya. Tapi dengan
motivasi semangat dari keluarga itu memang salah satu yang memang bisa mendukung begitu. Tapi memang suatu hal yang memang nggak mudah gitu ya, tapi itu memang yang perlu dilakukan untuk keluarga pasien seperti itu. Karena takutnya ketika saya misalkan mengalami gangguan mental kemudian saya minum obat, kok kan saya kan nggak dengan gangguan jiwa yang parah begitu kan, takutnya membawa malah stres begitu ya Bu ya. Iya betul, memang memberikan pemahaman itu memang nggak mudah gitu ya, sehingga tidak hanya keluarga, biasanya nanti dari pihak tim medis gitu ya, perawat ataupun dokter begitu ya. Nah itu juga nanti bisa memberikan motivasi juga begitu ya, ketika pasien itu berobat atau kontrol ke dokter gitu, sehingga nanti pasien bisa lebih lebih banyak support sistemnya begitu. Jadi tidak hanya dari keluarga, termasuk juga lingkungan sekitar gitu ya. Lingkungan sekitar itu juga sangat berpengaruh juga gitu ya, karena kan beberapa ada yang misalnya gini Mas, ada salah satu misalnya ada di lingkungan tempat tinggal kita yang memang ada mengalami gangguan kesehatan mental, pasti terkadang tuh seperti dikucilkan begitu ya. Kemudian ketika bertemu tuh ada yang langsung reaksinya sangat membuat menyakitkan begitu ya, sehingga kan menambah itu menjadi salah satu stresor gitu ya, sehingga lingkungan sekitar itu memang juga sangat penting dukungan untuk si kesembuhan ataupun supaya tidak pasien ini mengalami kekambuhan kembali seperti itu. Karena selama ini juga kan kalau di lingkungan masyarakat itu stigma-stigma yang ada ketika seseorang mengalami gangguan mental itu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak logis begitu. Betul. Bisa jadi mungkin apalah iya, begitu. Iya betul. Itu betul sekali. Itu terkait dengan lingkungan sekitar tadi ya Ibu ya, support system yang tidak hanya dari keluarga ya. Iya. Dan itu apakah untuk edukasi dari tenaga medis, itu edukasi yang dilakukan ketika ada satu pasien yang di satu tempat itu dilakukan ke keluarganya saja, atau mungkin juga sekaligus lingkungan sekitarnya begitu? Iya, bisa sebetulnya ke lingkungan sekitar gitu. Jadi misalnya kayak seperti kami ya, akademisi ini kan memang ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya nanti bisa memberikan edukasi pada masyarakat bagaimana sih sebetulnya kondisi pasien atau orang dengan gangguan jiwa itu gitu ya. Bagaimana harus bersikap, bagaimana harus memberikan support atau dukungan, dan hal-hal yang misalnya tadi ya, yang stigma-stigma negatif tadi yang itu akhirnya dapat berpengaruh juga gitu ya. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat itu menurut saya itu juga bisa dilakukan begitu ya kepada masyarakat secara umum begitu ya, tidak hanya kepada keluarganya. Bisa sekali tuh Mas. Karena memang iya sih terjadi banget ya, sering betul. Banget ya yang dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang non medis begitu. Betul. Dan luar biasa itu saya jadi kepikiran banget. Nah tadi Ibu menyinggung soal kecemasan dan segala macam, tidak bisa tidur dan lain-lain. Saya tuh sering mengalami kecemasan. Apakah itu juga termasuk tanda-tanda tidak ya? Iya. Jadi kecemasan yang seperti apa begitu ya? Jadi kecemasannya yang memang mungkin itu tidak bisa dikendalikan dalam segala situasi begitu Mas, sehingga itu misalnya mengganggu siklus tidur begitu ya, jadi tidak bisa tidur gitu ya. Jadi memang itu perlu juga kita harus hati-hati, mesti hati-hati, warning buat kita sendiri sih. Maksudnya kalau memang ada mengalami kecemasan, maka apakah kira-kira kecemasan ini sangat mengganggu sehingga kita menjadi tidak produktif, tidak mau bersosialisasi dengan yang lain. Nah itu memang perlu konsultasi gitu ya, ke psikolog maupun ke psikiater. Jadi gitu, kalau batasnya itu yang saya sebagai pribadi sendiri gitu, ataupun yang lain ya, pendengar yang lain juga mengalami bahwa saya punya rasa kecemasan, kemudian sampai batas mana yang bisa saya lakukan gitu ketika saya mengalami kecemasan itu. Ada batasan-batasan tertentu nggak Bu dianggap sebagai gangguan? Memang itu butuh pemeriksaan juga lebih lanjut begitu ya. Kemudian yang jelas itu tadi Mas, sampai akhirnya kira-kira ini kondisi kecemasan ini mengganggu aktivitas sehari-hari tidak gitu ya. Kemudian sampai tidak bisa beraktivitas dengan baik, dalam arti nanti tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar juga begitu ya. Seperti termasuk juga nanti Mas, tidak ada kayak semangat begitu ya, tidak ada semangat, kemudian nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu juga perlu diwaspadai begitu ya, sehingga kita harus segera perlu konsultasi ke psikiater maupun ke psikolog, supaya ketika itu di awal sudah bisa terdeteksi, itu kan akan lebih mudah begitu Mas. Ketika kalau misalnya itu dari awal sudah bisa dideteksi, kalau misalnya sudah terlalu sudah terlalu agak parah begitu ya, sehingga itu kadang agak sulit ya memang untuk pengobatan. Jadi kalau memang di semua penyakit ya Mas, sebetulnya deteksi dini itu sangat penting begitu ya. Jadi
kayak alarm ya buat kita gitu ya. Berarti kalau kita terlalu cemas, kita kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan kecemasan itu? Sebetulnya seperti itu. Kalau kita masih bisa seperti itu ya berarti masih bisa kemudian bekerja dengan baik, ya itu masih inilah. Tapi kalau itu berkepanjangan memang harus hati-hati, Mas. Oh gitu, baik. Itu juga warning buat kita sendiri ya ketika ada gangguan seperti itu. Nah, Ibu, selama ini penderita gangguan jiwa ini kebanyakan dari keluarga yang mampu atau malah mungkin yang tidak mampu nih, Bu? Iya, ini saya cerita yang saya temui ya, tapi kalau secara data begitu ya, secara data dari Indonesia begitu ya, memang saya belum membaca datanya, tapi kalau memang yang saya temui itu memang di beberapa rumah sakit begitu ya, itu memang dari keluarga yang memang menengah ke bawah gitu ya. Ada juga gitu ya yang menengah ke atas juga ada, tapi lebih banyak gitu ya, lebih banyak didominasi oleh keluarga yang menengah ke bawah, karena faktor ekonomi kan juga menjadi salah satu trigger atau stresor tadi, Mas. Ketika misalnya ada kesulitan ekonomi, itu juga bisa menjadi sebuah stresor yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Baik, itu juga salah satunya. Dan kemudian juga pengaruh media sosial saat ini, Bu. Itu Betul. Bagaimana pengaruhnya terhadap gangguan mental? Iya, ini? jadi media sosial itu jadi ada plus minusnya ya. Jadi tergantung kita bagaimana bisa menggunakan dengan baik. Memang kalau memang adanya media sosial itu kan kita dapat mengakses ya dengan mudah begitu ya segala informasi, sehingga kadang itu filternya yang agak kurang gitu ya. Kemudian misalnya ada berita-berita atau informasi-informasi yang memang itu terutama misalnya untuk anak-anak gitu ya tidak layak dilihat atau dikonsumsi oleh anak-anak, itu juga itu sangat berbahaya memang ya. Jadi bisa berpengaruh juga begitu untuk kesehatan jangka panjangnya begitu. Jadi memang sebaiknya memang kalau kita punya anak-anak ya memang kita harus bisa monitor begitu, Mas, penggunaan untuk media sosialnya, supaya itu juga menjaga anak-anak kita dari informasi-informasi yang itu nanti akan berpengaruh ke kesehatan mentalnya, seperti itu, Mas. Oke, baik. Selamat pagi nih yang sudah bertanya, Ibu, dari Instagram. Ada Andika Bagaswara 76 yang bertanya, penderita yang ringan sering merasa sehat dan malas minum obat, ada triknya begitu? Maksudnya minta trik untuk penderita yang ringan tapi sering merasa sehat dan malas minum obat gitu. Iya, berarti kalau merasa sehat itu biasanya malah nggak ringan. Oh gitu. Kadang kan Kak, kalau rata-rata gitu ya pasien yang sudah dengan kondisi yang tidak ringan itu malah memang merasa nggak pernah merasa sakit, merasa sehat gitu. Jadi dari beberapa data juga gitu ya, beberapa data dari riset kesehatan dasar, beberapa alasan individu itu tidak mengkonsumsi obat secara rutin, paling besar itu alasannya adalah merasa sehat. Okay. Itu yang paling besar gitu ya, dibandingkan yang lain ya. Merasa sehat itu paling besar gitu. Jadi malah justru ini sebenarnya perlu perlu hati-hati, karena kan yang mengatakan sehat itu kan merasa itu kan dirinya sendiri. Betul. Sedangkan nanti yang menilai, melakukan pemeriksaan itu nanti adalah misalnya dokter begitu ya, yang mengatakan bahwa ini kondisinya sudah stabil, sudah lebih baik begitu ya. Nah, itu triknya ya memang tadi kalau pada pasien dengan gangguan kesehatan mental tuh memang keluarga utamanya yang mendukung, selalu mengingatkan gitu ya. Kalau misalnya itu malas tuh karena merasa sehat tadi ya. Ya itu memang perlu kita konsultasikan kembali ke dokter gitu ya. Jadi lebih ke memberikan motivasi dari pihak keluarga, itulah yang paling peran penting gitu ya untuk mendukung pasien begitu. Dan trik-triknya itu paling tahu adalah keluarga sendiri, bagaimana caranya ya. Karena pendekatan-pendekatannya tuh ketika kita sampaikan seperti ini mungkin bisa jadi tidak cocok untuk seperti ini ya Pak. Iya, yang lebih tahu kondisi pasiennya. Betul. Baik, berikutnya ada Mas Dewe yang mengatakan bertanya bahwa jenis obat yang dikasih itu apakah jenis penenang untuk orang yang dengan gangguan jiwa? Iya, kalau jenis obat memang sangat banyak ragamnya, variasinya tergantung dari kondisi pasien. Kalau tadi saya cerita ada depresi, ada bipolar, ada skizo, itu akan berbeda pengobatannya. Dalam arti ada beberapa jenis obat yang memang itu fungsinya sebagai penenang gitu ya, supaya nanti tadi salah satunya mengurangi kecemasan begitu ya. Nanti ada juga
obat untuk yang gangguan jiwa berat itu tidak hanya sekedar penenang yang dibutuhkan, tapi ada jenis obat yang lain. Jadi tergantung dari keluhan dan diagnosanya dari masing-masing individu. Karena kan tadi jenisnya banyak ya Mas ya, jenis di gangguan kesehatan jiwa itu. Jadi tergantung dari masing-masing diagnosanya gitu ya, dan kondisi pasien. Bisa jadi dengan diagnosa yang sama, itu obatnya juga beda Mas, karena tergantung dari tingkat keparahan ya, keparahan dan respon pasiennya. Respon pasien terhadap pengobatan. Ada yang misalnya dikasihkan satu macam obat saja, dia sudah berespon dengan baik. Ada yang harus diberikan sampai 2 macam gitu. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing individu. Jadi bisa juga obat konsumsi ataupun juga langsung disuntik gitu ya Ibu? Iya betul, biasanya kalau yang suntik itu rata-rata ya kebanyakan memang pada saat kondisi sedang akut itu saat mengalami kayak kekambuhan pas saat sedang naik-naiknya begitu. Mungkin pas berontak seperti itu ya? Iya betul, iya. Dan itu harus dipaksakan untuk disuntik. Iya. Dan itu harus penenang ya? Iya betul. Jadi jadi kalau yang suntik itu memang dengan kondisi yang seperti itu, karena kan nggak mungkin Mas kondisi yang baru sedang marah-marah begitu ya, sedang tidak bisa dikendalikan untuk bisa minum obat, salah satunya dengan cara disuntik itu. Gitu Mas. Lagi marah-marah kemudian disuruh minum obat ya nambah marah lagi. Iya betul. Baik, ada pertanyaan lagi nih Bu, masih tentang obat nih. Apakah mengonsumsi obat bagi mereka yang sakit itu dalam jangka panjang itu bisa membahayakan? Ya, tadi yang saya cerita juga ya, salah satu alasan pasien begitu ya tidak mengkonsumsi obat, salah satunya juga adalah karena timbulnya efek samping gitu ya. Jadi prinsipnya memang semua obat itu punya efek samping, tapi perlu diingat lagi bahwa kita harus melihat dulu ini fungsi atau tujuan pengobatannya untuk apa, dan efek samping itu kan tidak timbul pada semua orang. Jadi makanya untuk pengobatan pada pasien-pasien ini perlu kontrol. Jadi maksudnya ketika dirawat di rumah dengan konsumsi obat jalan begitu ya, obat oral atau obat yang diminum begitu ya. Nah, maka perlu dilakukan juga untuk periksa kembali ke dokter setelah obatnya itu akan habis atau sudah, kalau bisa jangan sampai habis ya, untuk melihat apakah ini obatnya itu baik dalam arti efektif atau bisa membuat kondisi pasien ini menjadi stabil atau terkontrol begitu ya. Dan apakah mungkin timbul efek samping nggak ketika dikasihkan obat yang ini dengan dosis sekian begitu ya. Kalau misalnya memang timbul efek samping tapi kondisinya lebih stabil, biasanya dokter juga akan melakukan penyesuaian. Jadi misalnya ada yang dosisnya diturunkan begitu ya. Itu tergantung dari kondisi masing-masing pasien gitu. Nah, tadi soal efek samping yang biasa timbul tuh dari pengalaman Ibu apa Bu? Iya. Tergantung dari jenis obatnya Mas. Kalau terkait efek samping dia beberapa memang yang paling banyak gitu ya pada penggunaan obat-obat pada kesehatan mental ini, salah satunya adalah kenaikan berat badan gitu ya. Ada yang kenaikan berat badan, kemudian nanti juga seperti ini kalau kayak bergetar itu Mas, istilahnya tremor kalau saya bilang. Iya itu ya. Jadi ada yang seperti itu, kemudian nah, ketika terjadi efek samping itu pun dokter akan menilai atau melihat begitu ya. Nanti pasien pasti akan diberikan obat untuk mengatasi hal tersebut. Jadi makanya perlunya secara teratur penggunaan obat dan juga rutin kontrol kembali ke dokter. Itu Mas. Gitu. Dan itu sebelum ketika perlu observasi juga ya, untuk betul. Melihat ya seperti apa. Iya, seperti apa efek samping yang timbul, apakah itu memang perlu diberikan obat atau dengan diturunkan dosisnya saja sudah bisa mengurangi efek samping. Nah, itu dokter yang akan melakukan penilaian begitu ya, melihat begitu ya, memonitor dengan kondisi pasien yang diberikan obatnya. Oke, baik. Itu luar biasa, banyak sekali informasi yang saya dapatkan di sini ya. Nanti Ibu setelah ini kita akan ngobrol lagi, lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak banget ini ya. Pendengar, untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi boleh langsung WhatsApp di 081 862 1013. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih di Health Corner pendengar bersama Farmasi UAD, dan pagi hari ini masih ada Ibu Dania selaku dosen Fakultas Farmasi UAD Ibu ya.
Dan juga masih mengenai kepatuhan kepada pengobatan kesehatan mental. Nah tadi mengenai pengobatan ini kan kita tadi sudah bahas mengenai obat-obatan yang secara medis ya Ibu ya. Iya, Tadi betul. juga sebelum sempat membahas mengenai apakah ada cara pengobatan di luar medis gitu. Maksudnya terapi ataupun apa. Iya, sebetulnya medis juga sih Mas. Medis Jadi juga ya? medis itu jadi salah satunya tadi dengan obat ya, obat yang dikonsumsi atau kalau kita sering nyebutnya tuh secara terapi farmakologi. Kemudian ada juga nanti psikoterapi dari secara psikologisnya gitu. Jadi ada inilah dua pengobatan yang paling sering diberikan gitu pada pasien dengan gangguan kesehatan mental. Seperti itu Mas. Oh jadi farmakologi dan juga Psikoterapi. psikoterapi. Iya. Berarti secara psikologisnya ya Iya, gitu ya, betul. pendekatan-pendekatan. Seperti apa biasanya Ibu? Pendekatan secara psikologis ini biasanya teman-teman dari psikolog begitu ya yang banyak melakukan dan juga dan juga psikiater gitu. Jadi lebih ke lebih ke ngobrol begitu ya, secara psikoterapi. Jadi biasanya nanti juga ada beberapa evaluasi begitu ya, evaluasi nanti dengan cara wawancara, dengan cara diskusi begitu ya, apakah ini pengobatannya itu juga sudah sudah baik responnya atau tidak. Itu juga salah satunya itu juga nanti bisa dilihat dengan cara wawancara begitu, biasanya seperti itu selain dari pemeriksaan yang lain begitu ya gitu Mas. Baik, jadi itu akan terlihat ketika melakukan wawancara dan observasi dari psikolog betul, ya. betul. Dan bisakah kalau misalkan kita pengen menjadwalkan untuk psikoterapi ini, itu ada dari UAD mungkin ada jadwal khusus atau mungkin ada tempat khusus yang bisa didatangi gitu Ibu? Oh gitu ya. Jadi kalau memang di UAD sendiri memang ada fakultas psikologi sebetulnya Mas. Jadi di sana itu ada seperti seperti wadah begitu ya, yang itu juga biasanya nanti itu melayani mahasiswa juga. Biasanya ada kan ini sekarang beberapa kondisi kesehatan mental itu kan juga berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap selama proses pembelajaran gitu. Jadi ada beberapa juga yang mahasiswa kami begitu ya itu mengakses ke sana, tapi mohon maaf saya agak lupa namanya apa begitu ya. Jadi ada fasilitas itu di sana. Jadi biasanya teman-teman dari psikolog begitu ya yang akan membantu di sana. Kalau dari farmasi sendiri ada juga corner khusus untuk pengobatannya secara farmakologinya ini gitu. Kalau dari farmasi sendiri sebetulnya kalau dari farmakologi ya maksudnya di apotek begitu ya. Jadi karena pelayanan obatnya, lebih ke pelayanan di sisi obatnya begitu ya. Jadi di UAD itu kan memang ada apotek UAD begitu ya. Jadi itu juga kebetulan di apotek UAD itu juga bekerja sama dengan salah satu dokter jiwa begitu. Jadi ada poliklinik untuk khusus jiwa gitu. Jadi ada yang melayani yang memang khusus untuk pengobatan pasien jiwa. Karena kan ini memang obatnya beda ya Mas ya dengan obat-obat yang lain, karena termasuk golongan psikotropika begitu ya, untuk obat-obat yang banyak digunakan pada pasien jiwa, meskipun tidak semuanya tapi beberapa itu ada termasuk golongan psikotropika, sehingga itu memang harus lebih hati-hati penggunaannya begitu. Baik, itu juga bisa berbahaya ya kalau salah-salah ya Ibu ya. Baik Ibu, ini kita sudah hampir di ujung acara, di sesi terakhir, mungkin ada yang disampaikan untuk para pendengar pagi hari ini. Oke, baik. Jadi terkait ini ya, kesehatan mental gitu ya, pada prinsipnya itu sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan ketika misalnya ada keluarga ya, dalam arti tidak dikhawatirkan itu ketika ada keluarga atau lingkungan sekitar yang mengalami gangguan kesehatan mental dan memang kita rasa itu sudah membutuhkan penanganan secara medis, maka segeralah atau secara dini memang perlu dikonsultasikan ke psikolog ataupun psikiater gitu ya, supaya tidak berkelanjutan gitu ya, menjadi gangguan kesehatan mental yang lebih parah begitu ya, sehingga dari awal sudah bisa kita bantu begitu ya, ketika misalnya memang sudah ada beberapa gejala ataupun tanda-tanda begitu yang memang itu mengkhawatirkan begitu ya, maka perlu segera dibawa untuk konsultasi, sehingga nanti bisa diberikan penanganan atau pengobatan yang tepat begitu ya. Dengan pengobatan yang tepat dalam arti salah satunya kepatuhan menjadi faktor penting. Jadi untuk konsumsi obatnya secara rutin, tidak bolong-bolong. Maksudnya kepatuhan di sini juga termasuk ini Mas. Nanti kadang itu ada pasien merasa sudah merasa sudah agak enak, sudah merasa agak sehat begitu ya, sehingga kadang mengubah dosisnya sendiri, menurunkan dosisnya begitu ya. Kemudian nanti kadang sehari minum, sehari enggak gitu ya. Itu yang perlu
perlu ditekankan gitu ya, misalnya dalam lingkungan sekitar kita ataupun keluarga kita ada yang memang konsumsi obat, maka selalu diingatkan, selalu dimotivasi untuk konsumsi obatnya secara patuh. Ketika itu nanti mengganti dosisnya atau menurunkan dosisnya atau mengubah dosis, itu juga akan berpengaruh terhadap efek nanti yang ditimbulkan, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya pengobatannya dilakukan secara rutin gitu ya, insya Allah nanti individu atau pasien gitu ya dengan gangguan kesehatan mental ini bisa bersosialisasi di masyarakat juga dengan baik, bisa produktivitasnya juga akan baik gitu ya. Ada beberapa juga Mas itu ketika patuh terhadap pengobatan, dia bisa kembali bekerja dengan baik gitu ya, kemudian berumah tangga juga dengan kondisi yang baik gitu ya, ketika itu memang dalam kondisi stabil dan sudah sadar dan paham akan pengobatan itu merupakan suatu hal yang penting gitu. Jadi itu yang paling utama. Jadi kalau ada keluarga atau lingkungan sekitar kita ada yang memang membutuhkan dukungan atau motivasi, maka harus selalu kita berikan pemahaman atau pengertian terkait pentingnya rutin atau patuh dalam penggunaan obat, supaya tidak terjadi tadi Mas relapse, bahasanya kekambuhan. Kalau sudah relapse itu biasanya nanti harus dirawat gitu ya. Kalau misalnya dirawat nanti membutuhkan biaya begitu ya, sehingga nanti juga akan menjadi beban keluarga seperti itu. Baik, untuk mungkin himbauan aja untuk keluarga Ibu yang mungkin mengalami gangguan jiwa ini. Jadi untuk misalnya ada beberapa keluarga yang salah satunya atau beberapa yang mengalami gangguan, memang itu tadi ya Mas. Jadi kalau dari awal sudah dilihat ada perilaku yang tidak sesuai gitu ya, salah satunya misalnya tadi ada yang sampai misalnya mengurung diri, tidak mau keluar, dan kemudian merasa tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, jadi kayak lebih banyak diamnya ataupun yang sangat agresif juga ada begitu ya, maka itu segera lakukan konsultasi ke psikolog maupun psikiater. Kemudian ketika misalnya diberikan pengobatan, maka selalu diingatkan untuk selalu menggunakan obat secara rutin dan teratur, dan kembali kontrol untuk ke dokter untuk melihat terhadap pengobatannya itu apakah memang ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, sehingga kalau misalnya memang kondisi baik pasiennya sudah semakin membaik, kadang dokter itu juga akan melakukan penyesuaian Mas. Jadi ada yang kadang dosisnya itu diturunkan gitu kan, karena tadi resiko efek samping tadi jika penggunaannya jangka panjang, seperti itu Mas. Oh baik. Ada yang lagi mau disampaikan sebelumnya Ibu? Ya itu yang penting memang nggak mudah ya Mas ya, karena itu bahkan kalau bisa dibilang itu seumur hidup sih maksudnya. Jadi setiap menjadi menjadi aktivitas setiap hari gitu ya, selalu mengingatkan gitu ya, selalu memberikan motivasi, memberikan dukungan gitu Mas. Jangan sampai bosan untuk mengingatkan. Betul. Ya, karena demi kepentingan bersama juga ya, apalagi betul. Keluarga begitu. Iya. Baik, Ibu Dania, terima kasih banyak pagi hari ini sudah hadir di Health Corner dan juga membahas mengenai kesehatan mental ini, dan juga saya jadi dapat insight juga banyak ya mengenai bahwa kesehatan mental tuh faktor-faktornya itu bahkan kecil-kecil itu ya, iya, yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Betul, ya. Itu bisa jadi malah jadi membesar begitu. Baik, sampai ketemu lagi Ibu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rizky. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pendengar, itulah obrolan saya dengan Ibu Hafizah Dania yang pagi hari ini mengenai kesehatan mental. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak dan juga sudah bertanya melalui Instagram @starjogjafm. Kalau gitu saya Rizky Arif pamit. Selamat pagi, sampai jumpa.